hari-hari yang pelik ini kok? Ya menjalani hari-harinya biasa aja. Ya tetap setiap hari kan pasti punya warna yang beda-beda aja. Kok menghadapi kemarin kan Onyo sudah mengeluarkan unek-uneknya di sosmed, gimana kok? Kalau tanya saya belum ketemu ngobrol berdua sama Onyo gitu. Jadi saya harus ngobrol berdua dulu, saya takut beda pengertiannya gitu ya. Jadi saya belum bisa ngomong apa-apa dulu, harus ketemu dulu sama. Tapi benar kok, artinya selama di rumah itu kok mengalami hal-hal yang kurang mengenakan hati? Maksudnya? Dari pihak sebelah sempat ada perkataan kasar ke Koko sendiri. Kayaknya sekarang udah bukan saatnya ke sana sih ya kalau menurut saya sih gitu. Tapi kan kalau Onyo ini kan ungkapan ya kita pernah ada di usia mereka kan ya gitu. Kita pernah ada di usia mereka gitu. Jadi makanya reaksi Onyo sendiri pun aku baru tanyakan ke dia gitu. Terus ya kan nggak bisa kita Onyo coba jelasin gitu. Kan dari pagi saya juga ada kegiatan, jadi saya baru ntar ketemu sama dia, baru duduk ngobrol sama anak usia gitu kan kita harus tidak membuat jadi tegang kan, jadi saya harus membuat obrolan itu ya bukan kita sedang menginterogasi, tapi saya cuma mau tanya bagaimana sih karena kalau semuanya kita atur nanti dia akan ngerasa semuanya salah apa yang dia lakukan gitu. Jadi dia mau berekspresi apapun yang dia ungkapkan ya saya harus dengar dari dianya dulu baru gitu. Takutnya kalau saya ngobrol yang belum saya tahu ya nanti malah jadinya fitnah ya. Oke. Kan pihak sebelah Kalau buat saya itu ya yang saya lakukan ya saya cuma berdoa meminta aja gitu. Ntar kalau saya ngomongnya kayak gimana, ntar soalin lo, soal ini gitu. Tapi yang saya lakukan ya saya cuma bisa bercerita tentang hidup saya itu ya pada saat saya sholat aja gitu. Udah itu aja yang saya ceritakan, saya meminta apa yang saya inginkan. Iya. Saya udah diskusi sama Bang Minola dari tanggalnya Bang Minola bisa, saya udah bisa. Tapi ya alhamdulillah saya senang adanya bisa berdiskusi gitu ya. Mudah-mudahan ya ada titik terangnya gitu. Mudah-mudahan ada titik terangnya karena kan yang diobrolin dan yang diminta ini adalah cuman waktunya anak-anak doang. Melebarnya jadi kemana? Ya mungkin masih komunikasi dengan anak-anak. Kalau ditanya komunikasi sama anak ya masih tadi juga masih balas, cuman memang yang saya inginkan itu adalah bertemu sama anak-anak, hanya sayanya dan anak-anak saja. Jadi itu doang. Kenapa? Ya karena saya pengen intimate aja gitu loh. Cuman ya memang semuanya itu kan perlu waktu, jadi ya perlu sabar lagi gitu. Jadi makanya saya hal-hal yang saya ingin sampaikan ya saya sampaikan. Kayak gue nih hari ini nggak terlalu buru-buru ya gue berhenti, kalau enggak ya enggak gitu. Karena udah umur segini deh gitu. Pokoknya kalau tanya gue lapar nggak lapar, nanya basa-basi langsung. Karena pengennya udah deh, jangan yang gampang jangan dipersulit, yang sulit jangan gampang-gampang, jangan dipersulit lagi gitu loh. Jadi yang lagi saya lakukan ya saya mau ngobrol sama Onyo kayak apa, seperti apa yang membuat dia menjadi dia bisa meluapkan itu gitu. Bisa meluapkan itu. Jadi saya sebagai orang tuanya yang harus tahu dulu nih apa duduk permasalahannya ya gimana gitu. Jadi nggak semata-mata saya hanya menyimpulkan dari yang saya baca doang. Oke, kok mungkin sebagai seorang ayah, si tadi bilang akan menyebut Koko nilai ketika itu Apa? Tadi menyebut Koko ketika itu. Iya kaget. Pasti kan setiap perubahan itu pasti kita berasa ya. Orang tua, teman-teman juga pastinya kalau ada yang udah punya anak atau ponakan atau siapapun yang kita tahu dari bayinya, kita tahu bahkan itu garisnya itu ya keturunan kita kan. Jadi kita tahu gitu. Jadi
harus ketemu yang dimana ya tidak ada perantara dulu. Tapi ya semua masih sepertinya kalau yang saya lihat saya masih dibutuhkan kesabarannya lagi. Oke kok, mungkin di kondisi sekarang ini, kondisi sekarang ini masih ingin melanjutkan untuk memberi nafkah kepada anak-anak sih? Kayaknya kalau itu biar Bang Minol aja, jadi biar kita nggak dua arah gitu ya, biar kita nggak dua arah gitu. Jadi biar nggak ini obrolannya beda, ini obrolannya beda. Yang penting segala keputusan dan yang lainnya ya Bang Minola selalu memberikan arahan yang terbaik gitu. Dan saya percayalah pasti akan ada pelangi setelah ini gitu, akan langit lebih bagus lagi gitu. Makanya saya cuma bilang Mbak, saya lagi diminta untuk sabarnya lebih luas lagi aja. Udah mau ngapain ya? Mau main, mau ngobrol, mau jalan. Itu aja sih. Dengan adanya ini mau Terlihat emosional, dia sempat katanya sempat nangis juga. Ibaratnya dia ya membela ayahnya seperti itu. Tapi melihatnya seperti itu. Gimana ya? Saya juga sebenarnya shock gitu. Saya juga sebenarnya shock gitu karena yang saya cuma mikirnya ini pasti nih akan ada reaksi dari setiap anak yang berbeda kan. Ya, Onyo punya jiwa yang sangat amat tidak nyaman. Jadinya Onyonya sendiri melampiaskannya dengan nangis gitu. Tapi ya gimana sih kalau kita udah jadi orang tua, masa lu mau ngerengek sama anak kan juga bingung kan gitu. Pada hati kita juga tapi ya udahlah, saya cuman bilang ini adalah hal yang tidak baik gitu. Jadi kalau ke saya sendiri gitu ada rasa jadi kayak gimana gitu. Ya gimana ya gitu. Jadi buat saya tuh ya karena saya sering bekerja secara live kan di TV, saya tahu bagaimana mengkontrol itu semua gitu. Tapi nggak ngerti, buat saya juga bingung gitu. Ya sementara kita juga dengernya kaget, ya terus reaksinya kaget, terus Onyonya sedih gitu, jadinya marah. Makanya yang saya lakukan pasti kalian sama kayak saya juga, yang dilakukan sama kalian pasti yang ditolong anak dulu, ya kita mantar dulu deh, kata kita perut lapar juga bodo amat dulu, anak dulu deh yang kita tolongin. Ya itu jadinya saya harus bisa membuat ya semuanya baik-baik saja. Tapi kan Onyo bisa ngelihat sendiri kayak gimana, ya makanya kayak ada hal yang kayak gini saya harus duduk dulu ngobrol sama dia, apa penyebabnya, apa pemicunya, sampai dia bercerita ini gitu. Saya kagetnya pas udah pagi, saya lagi live subuh doang, kaget ada apa lagi gitu. Jadi dia udah besar, nggak bisa lu terus kekep terus, dia ada waktunya sendiri, ada waktunya dia ini. Tapi ya buat saya cuman mungkin saya harus ngobrol lagi berdua sama dia untuk dia bisa apa yang membuat dia menjadi bisa menceritakan itu. Artinya ketika Tobing sedang emosi gitu, mungkin kan di satu sisi harus menjaga emosi anak sendiri supaya Onyo tuh ya mungkin nggak terlalu sampai terganggu seperti itu ya. Iya, ini yang harus diluruskan. Saya nggak emosi sama sekali. Saya shock. Ya, saya sama sekali tidak emosi karena buat saya ya mungkin kan kacamata orang, setiap orang pasti kita beda-beda ya. Ya memang mungkin di mata sebagian orang kita cocok begitu, kita pantas begini. Jadi saya bukan tugas saya untuk mengubah pola pikir orang, tapi yang saya pikirkan adalah ya ada Onyonya nih yang lagi menerima itu kurang bagus gitu. Jadi yang udah deh dikata kita lagi berdarah-darah juga kita obatinnya anak dulu deh gitu. Cuman ini belum kelar, dia udah ada sesuatu lagi gitu. Jadi saya cuman berpikir saya maunya ngobrol terus sama anak, tapi kan gimana sih lu anak remaja? Menurut gue zaman dulu kita umur dia kagak ada di rumah, ya. Wah, sono sini dugem, wah gila, udah keren banget kayaknya. Tapi kalau itu kan ya dia di rumah kumpul sama teman-teman, terus
nonton bola di kamarnya, itu doang kan aktivitasnya dia gitu. Jadi ya ketika dia lagi mau ngobrol, ya kita ketemu di meja makan. Onyo kamarnya di bawah, saya di atas. Jadi pertemuan itu cuma ada di meja makan, atau enggak dia mau berangkat kuliah, itu doang. Tapi kan kalau untuk ngobrol yang kayak gini kita harus dia memang benar-benar janjian, nggak boleh kemana-mana ya. Nanti kita harus ngobrol. Ya. Oke, iya. Kemarin Mas Tanda bilang di akhir hayat situ Ben ingin semua dan lain. Salah satunya hak asuh anak. Gini, kalau ngomongin tentang hal itu mungkin akan ada Bang Mino lah yang lebih enak dibicarakan. Saya tidak mau membuat obrolan nanti malah jadi rancu gitu. Tapi yang pasti terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan, saya cuma bilang gini, mudah-mudahan headline atau apapun jangan memancing lagi dalam situasinya gitu. Karena kalau saya sendiri mengungkapkan itu cuman ya masih ada yang lagi bilang, ada lagi yang bilang ini gini gara-gara lo nih gitu. Gue yang dikatain jadi gara-gara gue, gimana sih nih, gue gak ngerti. Jadinya setelah gue pikir-pikir, oh iya ya yang ngomong manusia juga ya. Jadi setiap orang pasti mau merasa ya namanya netizen kan argumennya beda-beda, ya kan. Jadi pikiran gue gini, udah gue lagi gak ada waktu buat nanggepin lo, jadi ya gue ngurusin kerjaan gue ngurusin kerjaan gue dulu gitu. Cuman ya ada kejadian di kerjaan kita kan juga pasti kita juga punya tanggung jawab di ketika bekerja, dengerin briefing, dengerin ini. Wah udah seru deh. Kok dugaan brainwash ke anak-anak oleh pihak? Pokoknya itu semua sudah diserahkan ke pihak pengacara, biarkan udah berjalan. Jadi apapun itu buat saya Thalia Tania ya tetap anak saya. Ya, Thalia Tania tetap anak saya, Thalia Tania tetap punya ayah yang masih ada gitu. Kok kenapa sabar sih kok? Artinya kan Biasono kan mengeluarkan kata-kata tidak enak. Dua orang itu, dugaan dua orang itu. Mungkin Koko kenapa masih sabar banget tidak mau melaporkan dengan dugaan pencemaran nama baik atau seperti apa? Kalau saya ngomongin sabar enggak juga lah. Saya juga manusia biasa aja gitu. Cuman ada beberapa hal yang harus saya pilah-pilah gitu. Tapi kan terkadang ada manusia yang ketika kita menggunakan hak jawab kita malah dibilang menjatuhkan. Iya kan? Bahkan gue lagi zaman gue 2 tahun terakhir gue mundur, gue cerai, nggak ada gue ketemu sama lo begini. Iya, karena buat gue itu sesuatu yang nggak usah dibanggakan gitu. Yang paling bingung gini, gimana perasaan bercerai itu, gue bingung tuh pertanyaan gitu. Ya jadi menurut gue ada hal yang menurut gue daripada gue kepancing, gue bilang udah bye. Karena kita harus, kalau gue gini, gue harus bisa berbicara dengan diri gue sendiri dulu gitu. Iya, orang yang menerima kita dalam keadaan kita yang sekarang ini seneng, kalau nggak soalim lo najis cuy gitu. Kalau orang kagak demen lo mau ngomong, lo mau kasih dia, lo pakai dia permadani dia nggak akan suka gitu. Tapi kok artinya kan banyak mungkin oknum-oknum atau buzzer-buzzer yang menyerang personal. Itu ramai banget di TikTok. Mungkin Koko sudah melihat reaksi Koko. Kalau ditanya gue sudah melihat, nggak sama sekali. Gue Instagram ada tim gue sendiri yang pegang gitu. Jadi alhamdulillah, tapi ada info pasti. Tapi kalau buat saya gini, lah orang ini minta tentang anak melebarnya kemana-mana. Saya takut ketika saya menggunakan kesombongan, saya takut Allah cabut semua itu nikmatnya. Ya kita nggak bisa ketemu lagi gini nih, gitu. Saya nggak bisa melihat anak saya nanti dewasa. Jadi saya cuman bilang semua orang pasti punya ceritanya gitu. Tapi ketika apapun itu menjadi hal yang ya bad news tapi buat orang jadi good news, ya kan? Tapi kalau itu bisa menjadi good news ternyata menjadi ladang pahala buat gue, ya udah gue ngincer pahalanya. Tapi langkah Gitu. hukum akan segera langkah hukum akan segera ditempuh kok. Tanya ke Minola, gue nggak sekolah hukum. Tapi mungkin Pokoknya permintaan Koko. apa? Permintaan Koko untuk Aku harus ketemu. Jadi aku juga sama Bang Minola belum ketemu yang langsung. Gitu, belum ketemu sama dia yang langsung. Jadi yang beliau lakukan sekarang ini yang sudah pernah kita lakukan pertemuan gitu. Tapi langkah yang mau kita lakukan ke depan semua masih by phone. Jadi penggodokannya seperti apa, kira-kira seperti apa, nanti akan menyita waktunya, ya itu kan harus dipikirkan baik-baik gitu. Bagian juga yang saya cuma mikir gini, ini anak-anak gue yang bikin ribet amat gitu aja.